Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah demonstrasi kontekstual modul 3.1 bersama saya Suyati Nurrahma, CGP Angkatan 7, didampingi oleh Ibu Hirnawati MMPD selaku fasilitator dan Ibu Fitri Sulastri MPD selaku pengajar praktik. Analisis hasil wawancara dengan kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebagai narasumber adalah Ibu Kepala SDN Margo Mulyo 1, Ibu Suyamtini, dan Kepala SDN Grudo 4, Ibu Gianti. Selama kegiatan wawancara sebenarnya kami rekam dalam bentuk video. Karena ukurannya terlalu besar, maka kami sajikan dalam bentuk ringkasan deskripsi dari pertanyaan-pertanyaan beserta jawaban sesuai dengan yang disampaikan oleh kedua narasumber. Berikut ini adalah jawaban dari pertanyaan nomor 1. Analisis pertanyaan nomor 1. Menurut Ibu Suyamtini, kasus dilema etika berhubungan dengan pertentangan dua nilai kebaikan, sedangkan bujukan moral berhubungan dengan unsur pidana. Sedangkan menurut Bu Gianti, kasus dilema etika ataupun bujukan moral tergantung dari analisis resiko dari dua masalah yang berbenturan. Berikut ini adalah pertanyaan nomor 2. Selanjutnya adalah jawaban dari pertanyaan nomor 2. Analisis jawaban pertanyaan nomor 2, menurut Ibu Suyamtini, penanganan kasus dilema etika lebih berprinsip pada mengutamakan rasa peduli terhadap anak, jadi berpikir berbasis rasa peduli. Sedangkan Bu Gianti lebih berpikir berbasis hasil akhir. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 3. Berikut ini adalah jawaban pertanyaan nomor 3. Berikut ini adalah analisis jawaban pertanyaan nomor 3. Menurut Ibu Suyamtini, prosedur yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah dilema etika yaitu sesuai dengan paradigma individu melawan kelompok. Menurut Bu Gianti lebih ke keterampilan yaitu investigasi opsi trilema. Pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan nomor 4. Selanjutnya yaitu jawaban pertanyaan nomor 4. Analisis jawaban pertanyaan nomor 4 yaitu menurut Ibu Suyamtini, pengambilan keputusan lebih setelah koordinasi dengan Dewan Guru yang diyakini sebagai keputusan terbaik. Sedangkan menurut Bu Gianti, dalam pengambilan keputusan lebih menggunakan pengalaman atau insting dalam pemecahan masalah. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 5. Berikut ini adalah jawaban dari pertanyaan nomor 5. Analisis jawaban pertanyaan nomor 5. Menurut Ibu Suyamtini, tantangan dalam pengambilan keputusan adalah ketika kita memberikan keputusan yang tidak berat sebelah atau adil, jadi sesuai dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Sedangkan Bu Gianti, tantangan tersebut adalah ketika pertentangannya antara rasa kasihan dan di sisi lain harus menegakkan peraturan. Berikut ini adalah pertanyaan nomor 6. Berikut ini adalah jawaban pertanyaan nomor 6.
Analisis jawaban pertanyaan nomor 6. Menurut Ibu Suyamtini, penyelesaian masalah dipertimbangkan dulu resiko-resiko yang mungkin terjadi. Sedangkan menurut Ibu Giyanti, untuk menyelesaikan masalah biasanya sesegera mungkin. Apabila kasusnya tidak penting, baru dijadwalkan. Berikut ini adalah pertanyaan nomor 7. Selanjutnya adalah jawaban dari pertanyaan nomor 7. Analisis jawaban pertanyaan nomor 7. Menurut Ibu Suyamtini, faktor-faktor yang dapat mempermudah penyelesaian masalah adalah dengan mendiskusikan dengan Dewan Guru dan tokoh terkait. Sedangkan menurut Ibu Giyanti, faktor yang mempermudah adalah komunikasi dengan rekan sejawat, warga sekolah maupun para pemangku kebijakan. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 8. Berikut ini jawaban dari pertanyaan nomor 8. Analisis jawaban pertanyaan nomor 8. Menurut Ibu Suyamtini, pengalaman yang diperoleh dari menyelesaikan kasus ini adalah meningkatnya keterampilan dalam menyelesaikan kasus tentang dilema etika dan bujukan moral. Sedangkan Ibu Giyanti, pengalaman yang diperoleh adalah menyelesaikan masalah sesuai dengan alur. Kesimpulan. Secara keseluruhan, pengambilan keputusan dari dua kepala sekolah dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya telah melaksanakan sesuai dengan dalam modul 3.1 meskipun para kepala sekolah tidak menyadari langkah pengambilan keputusan berdasarkan prinsip atau paradigma yang mana, namun sifat kehati-hatian dan pertimbangan resiko dalam setiap keputusan sudah diterapkan oleh kedua kepala sekolah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara di atas, saya sebagai guru tentu merasa mendapat pengalaman nyata dan dapat menghubungkan antara materi dalam modul dengan dunia nyata di lapangan. Berdasarkan hal tersebut, nantinya guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, tentu saya juga akan mengikuti langkah-langkah dalam pengambilan yang dikenal dengan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan untuk mengidentifikasi permasalahan yang perlu diperhatikan. Bila dalam pengujian terhenti di ada pelanggaran hukum dan etika, maka dapat dipastikan kasus tersebut masuk ke bujukan moral. Untuk itu, sebagai pemimpin harus berhati-hati ketika dihadapkan pada situasi tersebut. Demikian tadi, semoga analisis yang saya sampaikan bermanfaat untuk pengembangan diri kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.